Monggo kita sareng-sareng donga nirakaken kula Bapak Ibu pembukaan doa, pembukaan untuk taklim ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum sarrama saibid dunya wa tin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin keterangan di iman kepada hari akhir, imanun nabi yaumin akhir, termasuk melingkupi daripada mengimani adanya surga, siksa neraka, siksa itu kenikmatan surga. Dan di sini dilanjutkan adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kita mengimani nggih, ngimani wonten dinten akhir. Niku melengkapi daripada antawisipun siratul mustaqim, syafaatul udma, dibangkitkan kita dari kubur, ada hisab, ada mizan, timbangan amal, diperhitungkan amal kula misami, dihitung-hitung semua amal ibadah kula misami, enten haud, telaga dan sebagainya adalah kita mengimani semuanya. Itu termasuk semua yang dalam masuk hari akhir. Wingi swarga niku napa? Swarga niku darus thawab, desone balesan. Nek donya niki Bapak Ibu darul amal, desone napa? Untuk banyak beramal. Ada anar wingi mun kula sebataken swarga niku nggih enten pinten Bapak Ibu? 8. Nggih. Neraka jigi sini juga enten 8. Mun kula sebataken sedherek niku. Setunggal napa wingi? Hawiyah, Jahim, Sakor, Lado, Hutoma, nomor sekawan. Nomor sekawan Lado, nomor gangsal Hutoma, nomor 6 Syair, nomor 7 Wail, nomor 8 Jahannam. Ibu-ibu nyatetnya sampai dugi pun ibu. Jenengan nyatet mboten? Nabi nawa Hutoma, nomor gangsal Hutoma. Di surat Wail diterangkan deh. Wa ma adraka mal Hutoma, narullahil muqadah. Ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah, dan neraka Hutoma adalah neraka yang di situ menyala-nyala. Semuanya neraka ini tidak ada yang dingin, Bu nggih. Panas sedaya. Syair nomor 6 Syair, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Di surat Al-Mulk juga diterangkan dunia itu dipaes-paesi kali Gusti Allah, dihiasi-hiasi kali Gusti Allah. Lama'id dunya, sama'id dunya niku langit dunya niku dihiasi kali Gusti Allah kali napa? Lampu-lampu niku. Lampu napa? Lampu niku bintang-bintang niku. Lan Allah menjadikan masabih ini, lah bintang-bintang itu rujuman untuk membalang, melempar setan. Kadang enten cret ngoten lentang niku, iku kangge mbalang pas setan niku pas dibalang kalih Gusti Allah. Rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Wa adadna lahum adzabas sa'ir, dan disediakan
untuk mereka adalah neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini untuk orang-orang ingkar terhadap Allah dan memakan daripada harta anak yatim. Itu disediakan untuk orang-orang yang atau neraka sa'ir. Ingkar terhadap Allah dan memakan harta anak yatim. Untuk nomor 7 adalah neraka wel di surat Wailul Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun. Neraka wel ini bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ini angger naker niku jane 1 kilo kurang dari 1 kilo. Ini jenengan naker 1 kilo kok diluwehi 1 kilo luweh, malah sae Bu. Sae mboten. Rata-rata mboten, malah timbangan iki bisa berkurang. Kadang bawahi timbangan itu dikasih pemberat apa semberat gini nih sehingga ditimbang itu sudah jeglek gitu. Ini hati-hati yang kalau jenengan pedagang sebagai pedagang itu nek mboten enten muatane niku angger sami ngeten iki berarti makin ditimbang nek sami ini angger berat yang berat sing ngene sing niku mangke sing salah satunya berarti ada yang timbangane enten sing rusak niku. Mila ten iki timbangan-timbangan niku terkadang durung 1 kilo jeglek kurang sithik wae kurang berapa on wis diambil. Malah kita kalau jualan itu diluwi niatnya sedekah ngoten. Soalnya mengkhawatirkan nanti dikasih neraka wel kita, sedang ngurangi timbangan, ngurangi takaran. Ini pedagang-pedagang yang hubungannya dengan takaran ini. Dan terakhir neraka jahanam. Wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in. Di sini diterangkan neraka jahanam. Jadi ada 7 neraka di sini, neraka untuk kangge neraka jahanam orang-orang yang neraka jahanam iki termasuk neraka yang paling bawah Ibu. Kangge tiang-tiang sing musyrik fidarkil asfalin. Di bawah-bawah nih paling intipin rokok. Wis dadi intipin rokok jenengan tinggal gosong preng sing dhuwur sing isih mati sing ngisor niki paling bawah sendiri nih. Itu neraka jahanam bagi wong sing munafik ini. Munafik ini lebih membahayakan daripada langsung orang kafir atau orang musyrik. Kalau munafik ini bajunya nganggi baju muslim tapi hatinya kafir. Sering kai mata-mata dulu zaman Rasul yang ditakutkan Rasulullah adalah orang-orang munafik ini. Ikut sholat sama kita, ikut sholat sama Rasulullah, ikut puasa. Tapi napa nun sewu, maka terus melayani ke orang-orang kafir dilaporkan. Kalau ada kegiatan-kegiatan sing iso kei bocoran dilaporkan mereka. Karena mereka adalah dohirnya saja Islam tapi batine kafir. Termasuk orang-orang yang tanda-tanda munafik itu adalah kalau ngomong itu sering bohong. Kalau ngomong sering bohong itu kayaknya kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan tanda-tanda orang munafik itu kalau ngomong sering bohong. Nomor 2 kalau janji sering mengingkari. Kalau dikasih amanat berkhianat. Itu tanda-tanda nih. Ada 3 itu tanda-tandanya orang munafik. Dibunteraken malih niki lanjutipun pun swarga neraka sampun termasuk dengan kaitannya dengan hari akhir. Ru'yatullah jalla jalaluhu fil jannah ala ma yaliku bi jalalihi. Melihat Allah Subhanahu wa taala ini kenikmatan yang paling luar biasa, tambahan untuk kebaikan-kebaikan kita masuk surga. Maka
orang yang dikasih bisa melihat oleh Allah ini keistimewaan. Tidak semuanya penghuni surga nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ono wong masuk surga itu ada yang tanpa puasa masuk surga, Bu. Dia ndak puasa, ndak sholat masuk surga iku enten. Lho ono ora sholat, ora poso, ora zakat kok mlebu swarga. Enten. Napa? Krana piyambake niki asale agamane mboten Islam. Terus akhir-akhir tobat masuk Islam, enggak sempat poso, langsung meninggal dunia. Ada seorang atau orang yang nakal, yo Islam jadi agama nih, tapi dia selama hidupnya banyak kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, kemudian tobat meninggal. Orang ini bisa melihat Allah ini siapa? Jenengan kula sebentar lagi masuk di bulan Ramadan. Liso imi farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Satu ketika mau berbuka. Ngene apa nggih? Jenengan kula nek ajenge buka apa meneh poso-poso awal niku. Wis arep-arep ndang buka ya arep magrib nang buka ngoten. Seneng wis nang arepe ana kolak, ana dawet, ana napa Bu? Selengkap lah nek kono makanan niku. Mulane tambahan-tambahan rezeki di bulan Ramadan ini luar biasa, bulan yang penuh dengan keberkahan, tambah-tambah kebaikannya juga, mugi-mugi tambah-tambah rezeki ini pun. Allahumma amin. Delol-delol di Gusti wong kaya rezeki di bulan Ramadan itu saestu. Dikasih rezeki yang tambah daripada bulan-bulan yang lain. Umatnya Rasulullah ditambahkan satu kebahagiaan ketika berbuka, orang yang puasa lagi satu dikasih kebahagiaan lagi apa lisoimi farhatan ketika buka, dan ketika besok di akhirat di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaannya orang yang ahli puasa. Dan orang yang ahli puasa itu nanti juga masuk beda pintunya dengan orang-orang yang tidak pernah puasa. Masuknya apa namanya? Babur royan. Apa Bu? Babur royan. Babur royan ini khusus orang-orang yang nanti jenengan melebut swarga itu. Kalau kita banyak amal di dunia ini bisa masuk pintu sini, pintu sini. Ada namanya Darul Faroh, gedung khusus untuk siapa itu? Di surga ada namanya Darul Faroh. Pun tidak semuanya ahli surga bisa masuk ke situ. Dan siapa Darul Faroh ini? Yufarrihu nasibyan, wong sing nang donya ini seneng sayang bi anak-anak kecil, seneng bahagiakan anak-anak kecil. Ketemu anak-anak kecil salam, ketemu anak-anak kecil sering ngasih jajan, walaupun tidak anaknya sendiri. Nggih Bu nggih. Nek ngasih jajan bocah cilik ora kudu, ora harus anak itu. Wong-wong liya, anake wong liya jadi tumbas ini pas ono kumpul-kumpul cah cilik-cilik TPA barang kayak buka bersama dikasih jajan senengnya bocah-bocah cilik itulah. Terus akhirnya kalian jenengan ya seneng sampai dititeni kalau bocah-bocah cilik gila senengane pewe wong iku dongane cah cilik-cilik mandi hitungane niku orang didosa mandi. Ada pintu namanya Darul Faroh juga. Gedung ini namanya, tidak semuanya orang juga bisa masuk. Banyak pintu-pintu yang lain. Di sini dikhususkan orang yang beramal soleh di dunia ini. Dilengkapi kalau misalnya alam dunia ini pumpung dikasih kesempatan untuk bisa beribadah, dilengkapi itu. Senangkan anak-anak pas ada TPA cilik-cilik diparani, dikasih permen, dikasih jajan, dikasih apa ya, duit, dibagi duit kabeh 2.000-an atau 5.000-an kasih uang. Itu dungone di hajat itu ketika sakit datangi itu anak-anak kecil itu. Dawu mardokum bisodakoh, obatilah sakit kalian dengan sedekah. Cuma kadang awake dhewe iki jarang tahu hadis ini. Nek angger loro pikirane langsung ngene dokter tok.
Datang itu keajaiban yang luar biasa itu dengan sedekah. Wis nyenengno bocah-bocah cilik, kita dikasih hadiah oleh Allah, nanti bisa ketika sakit paringi sehat dan sebagainya. Ini bisa melihat Allah. Itu ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bisa melihat Allah. Dengan apa? Dengan keagungan Allah dan kesempurnaan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar ketika bisa di surganya Allah. Maka luar biasa nikmat itu bisa melihat Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan wujuhu kiamat adalah apa? Ila rabbiha nadhirah. Terhadap Tuhannya bisa melihatnya. Berseri-seri, senang sangat oleh. Di surganya Allah itu Subhanahu wa taala itu kenikmatan itu luar biasa, Ibu. Tidak bisa dibayangkan, mala udunun samiat wala ainun ro'at, mala ainun ro'at wala udunun samiat. Orang iso dibayangkan dengan penglihatan kita, tidak bisa didengar dengan, tidak ada apa dunia musiknya kaya ngene, apa di surga apa musiknya seperti di dunia ini seperti ini ya. Tidak ada bisa membayangkan. Jadi yang tidak di dunia itu tidak ada di akhirat, tidak bisa akhirat di akhirat apa besok seperti ini ya, seperti yang kita lihat di dunia. Tidak ada. Lebih daripada itu kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan di dunia, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu kenikmatan di surga. Jenengan bidadari ini, bidadari yang dikatakan di surat An-Naba juga, sing umurnya sekitarnya adalah 30-an, parasnya luar biasa cantiknya. Terus diterangkan sampai bodinya tidak kalah dengan pemain-pemain sinetron yang ramping-ramping langsing-langsing. Wah, bodinya api-api meneh. Mulane bapak-bapak ora usah kuwatir saiki dibujuk gembrot-gembrot ora apa-apa. Mangke jenengan dijoli kali Gusti Allah sing apik-apik. Ora ana sing pesek. Saiki bojone jenengan pesek telateni ae mawon. Mboten napa-napa engko ya mati dhewe. Nggih napa nggih? Maksudnya napa? Ora usah ditelateni wae mati tetep mati. Memang nek jenengan pengin mlebet swarga ndisi ya nang kudu mati. Jenengan pengen cepet mlebu swarga apa mboten, Bu? Pengen ya kudu syaratnya napa wae. Ya niku syaratnya. Ya pengen mlebet swarga. Nek ndisi pengen ndisi tak salat tak apa ngatah ibadah piye ngoten nggih. Utangi durung lunas Pak Ustaz. Nggih niku Ibu, terakhir kita pelajari untuk mengimani atau meyakini hari akhir, termasuk ini adalah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah di surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 itu diterangkan. Surat Al-Qiyamah ini juz 29 nanti bisa dilihat. Ayatnya 22 sampai 23. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam yang dimaksud adalah tambahan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah di surat Yusuf. Jadi dan bagi orang-orang yang berbuat baik dan pahala yang terbaik adalah tambahan, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dikasih tambahan, dapat kenikmatan surga yang luar biasa. Itu ada kenikmatan yang lagi, yaitu yang luar biasa daripada itu semuanya adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampun selesai ini Bu di bab apa? Iman terhadap hari akhir. Tadi melingkupi ternyata banyak sekali, mulai dibangkitkan dari kubur. Ya. Kita nanti dikumpulkan di orang-orang mahsyar. Ada mizan, ada siratul mustaqim, itu semuanya adalah iman kita terhadap hari akhir. Al-Fasl Sabi, fasal yang ketujuh. Fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Pasal ini menerangkan mengenal Nabi Allah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Irsaluhu, diutusnya Nabi Muhammad. Wa afdaliyatuhu, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabuhu, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatuhu, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuwatuhu, diangkat jadi nabi ini, diangkat jadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu, dan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auladuhu, putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaujatuhu, istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amamuhu wa amatuhu, paman dan bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Ini bab ini menerangkan itu. Bab yang ketujuh adalah menerangkan daripada mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak kenal, nggak akan cinta. Kalau kita kenal dengan Rasulullah, akan semakin dekat dengan orang yang kita cintai, dan semangat untuk bisa mendekatkan pada orang yang kita cintai. Kalau kita tidak pengen dekat dengan orang yang kita cintai, bohong itu namanya. Siapapun itu orangnya, kalau kita cinta dengan seseorang, kita cinta dengan keluarga kita, pengen dekat selalu dengan keluarga kita. Gini apa nggih, Pak Bu? Gini apa nggih? Maka jenengan enten tiang wong pengen wong cinta ke orang pengen dekat itu, berarti cintanya bohong dia. Lah kalau kita pengen tahu Rasulullah siapa, kita harus kenal siapa itu Rasulullah. Diutusnya kapan? Keutamanya apa Rasulullah itu? Nasab-nasabe. Nggih, nasab-nasabe dari keturunan-keturunan ini harus hafal. Nih jenengan toko bin-binnya hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim dan sebagainya sampai bin Adnan nanti. Jenengan buka tenis YouTube mangke dihafalaken enten sholawatan. Enten apa ki nerangkan nasab-nasab niki Kanjeng Nabi. Ada anak-anaknya berapa? Kulo kudu kenal iki. Wong namanya cinta niku mboten namung mengenal hanya sifatnya saja, sampai nasabe, sampai keturunan-keturunane dari siapa ini. Wong cinta kudu ngoten apal. Jenengan cinta kali bapake mesti ya apal keluargane bapake sapa. Ngene apa nggih? Lahire kapan, tirone, nggih. Dina apa laire, ngono sampai apal ngoten. Nek wong ora patok cinta gagas. Nek wong cinta iku sampai tirone iku diapal ning kene ngluwarno sedekah barang ngoten. Ben selamat. Lagi dipun teraken nadom qala nadim khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma alamukal lafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Ini adalah penutup ini, Bu. Dari khatimatun fi dzikri wajib ini penutup. Inilah penutup untuk menjelaskan apa saja yang tersisa dari hal-hal yang wajib mimma alam mukalafin, untuk orang-orang mukalaf. Jadi wong mukalaf niku wajib mengetahui ini. Nabi kita ini harus mengenal Nabi kita. Kadang anak kita nggak kenal itu kenapa? Nggak mau belajar ke ini agama ini. Ditanya Nabi kita ayahnya siapa? Nggak kenal, Bu. Ibunya siapa? Nggak kenal. Karena apa? Jauh dari para ulama, jauh dengan orang-orang soleh, jauh dengan majelis-majelis taklim. Akhirnya anak kita nggak kenal. Bagaimana bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa meniru Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah? Wong orang kenal siapa itu Rasulullah. Lah nek kenal kalau Kanjeng Nabi, otomatis apa sing ditindakne Kanjeng Nabi kita ngikuti. Jenengan niku nek seneng karo bapake, seneng ae apa, sampean turuti mboten? Oh sing dilakoni bapak iku iki jenengan melon. Bapak niki
senengane iki jenengan masakno niki iku wong seneng ngoten niku. Sampai ngerti kesenengane apa iki senengane napa sampai jenengan kepengin membahagiakan orang yang dicintai itu. Bagaimana dengan Rasulullah? Apa yang dicintai oleh Rasulullah? Nindakno sunah-sunahipun. Kanjeng Nabi niki nek ana umate kok nglakoni sunah-sunah itu senengi kali Kanjeng Nabi. Keluar dari rumah berdoa, masuk rumah berdoa itu. Pakai baju berdoa, lepas baju berdoa. Ya, Bu. Mau ke pasar berdoa, masuk pasar ini berdoa. Ben diampuni dosa-dosanya. Akhirnya lali dongone mlebu pasar enggak tahu pernah doa. Pas ngaji kaya eling arene. Dongane napa bu mlebu pasar? La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaki kiri atau kanan? Kiri. Pasar itu ibaratnya kaya WC, Bu. Kotor, tempatnya nggone wong-wong akeh sing nipu. Terkadang kalau kita enggak kuat dengan godaan setan yang banyak sekali di pasar itu. Nggih, Bu nggih. Nang jero pasar itu godaane akeh. Ana bokong barang. Wis macam-macam nang jero pasar itu. Ana omongan elek nang jero pasar. Penipuan, omongan tipuan-tipuan nduk pasar, ngomong sing ra jujur nduk pasar, jero pasar ya. Rasan-rasan yang jero pasar. Wah, akeh ngene pasar. Mila kula sami niki belajar mengenal Rasulullah iki ben sunah-sunah kita lakoni. Mesti ngerti. Terusipun Nabiuna Muhammad qad ursila. Nabi Muhammad itu diutus kali Gusti Allah lil alamina rahmatan wa fudila. Alamin itu jamak, Bu. Jamak itu untuk semua. Ini alam siji, alam siji. Tapi ini alamin, ada alam ini, ada alam itu semuanya. Ada alam jin, ada alam manusia. Ini ada alam ini semuanya banyak alam. Tapi kalau alam itu satu tok. Tapi kalau alamin semua alam. Jadi kan Nabi di sini bahwa selain Allah itu adalah termasuk ismun lima siwallah minal mawjudat. Itu namanya alam. Nama yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu yang ada ini itu mengandung ada malaikat. Ini termasuk alam. Malaikat. Wal insulan manungso, wal jinulan jin, wal jamadat dan benda-benda padat. Benda-benda yang mati itu semuanya adalah masuk alamin. Selain Allah Subhanahu wa taala yang ada ini adalah alamin. Tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, itu semuanya alam. Masuk ke alam benda-benda yang mati itu. Tapi hakikatnya kalau kita pandang mereka adalah hidup semuanya. Air itu juga ada kehidupan. Ibu-ibu nate semerap berhentinya air, Bu, mengalir. Air itu kan ngene banyu kan bendina ngalir aja. Nek grojokan ya kok grojok terus. Tapi ada waktu berhenti juga ada. Ada waktu berhenti. Nek wong sing ahli kumkum kayak ngerti. Wong sing nek pas senengane kumkum iki ngakit banyu iso mandek, Bu. Masuk iwak ngoten niku ketoke melek itu, Bu ya. Ya ana istirahat aja. Cuma jenengan sing mboten sumerap. Ini Kanjeng Nabi ini rahmatan lil alamin diutus kali Gusti Allah mboten namung untuk manusia, semua untuk alam. Ketika Rasulullah SAW mau berdagang itu ada batu-batu yang dari atas itu pada turun menghormati Kanjeng Nabi dari Kanjeng Nabi dari jauh sudah turun semuanya ini. Hormat marang Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi manggil tumbuh-tumbuhan langsung berangkat itu tumbuh-tumbuhan, wit-witane. Itu keutamaan Rasulullah mujizat Kanjeng Nabi seperti itu. Ternyata hidup semuanya.
Kalau Kanjeng Nabi karo makhluk-makhluk tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, welas asih. Sayangnya luar biasa. Karena apa? Memang rahmat untuk semuanya. Bukan hanya kepada manusia. Diutusnya oleh Kanjeng Nabi mboten namung kangge manungsa mawon. Untuk kalangan jin, malaikat, wa fudila di sini diterangkan hadi khotimah. Ini pasal di sini adalah penutup untuk menyebut daripada terakhir sisa-sisa kewajiban yang diwajibkan untuk orang-orang yang mukallaf. Siapa orang mukallaf itu? Adalah orang yang balik dan berakal. Orang yang balik berakal ini wajib mengetahui atau mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak wajib maka tidak akan kenal dengan Rasulullah. Annallaha arsala nabiyan Muhammadan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam dan anugerah karunia yang terbesar untuk orang mukmin. Untuk orang mukmin. Anugerah yang terbesar untuk orang mukmin. Itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa, Pak? Besok masuk surga pertama kali kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Umat-umat Nabi Leone dikerekno kalih Gusti Allah. Umatnya Nabi Muhammad didisik nih. Mergo Nabi Muhammad adalah punya keutamaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai umat-umatnya juga dicintai oleh Allah. Allahumma iki diutus untuk rahmatil alamin. Qala Allah taala dalil dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad illa rahmatil alamin, kecuali rahmat untuk semua alam. Wa qala Allah qala sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun. Kanjeng Nabi dawuh, aku iki rahmat yang dipersembahkan untuk kalian. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Jadi rahmat kasih sayang untuk, maka Rasulullah tidak pernah marah-marah, Rasulullah tidak pernah sakit hati ketika orang-orang menyakitinya. Monggo nek wong sing sabar iku luar biasa dipun paringi kebahagiaan dunia akhirat. Wong sing disifat kaya Kanjeng Nabi, niru-niru kaya Kanjeng Nabi niku wau. Nggih insyaallah berkah dalam kehidupannya. Nggih, disakiti enggak balas nyakiti, malah mendoakan yang baik. Nggih Bu nggih. Bu. Niki rahmat. Iso sayang. Dipun malih laqad manallahu 'alal mu'minina. Iki dalil-dalil menjelaskan tentang nek Kanjeng Nabi itu memang benar-benar rahmat untuk semua alam. Sungguh lah anugerah untuk orang mukmin. Iki wonten surat Al-Imran Bu, Ali Imran. Diterangkan apa? Laqad manallahu, sungguh Allah telah memberi karunia anugerah alal mu'minina, atas orang-orang mukmin, idba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah mengutus fihi, di dalam fihim, di dalam orang-orang mukmin, rasulan, seorang utusan, yatlu alaihim ayati, yang membaca terhadap orang mukmin ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum diutus, saat durunge diutus Kanjeng Nabi ini, orang-orang dalam kesesatan yang nyata. Di zaman termasuk zaman jahiliyah. Nggih napa nggih? Itu sesat yang nyata itu. Wong wedok-wedok sudah tidak ada harganya sama sekali. Nggih. Kaya kehidupannya sebelum Rasul ini kaya kehidupan hewan. Tukar tambah. Ambek bojone tukar tambah. Usah tukar ambek koncone, nek bosen engko bojomu sedina turun nggonku ya, engko bojoku ya nggonmu sama gentenan ya. Enak. Enak betul mboten Bu ini. Mboten ya tukar tambah barang, ana sing tukar tambah. Jadi
zaman yang sesat yang nyata sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembunuhan itu juga merajalela, anak-anak yang membunuh hidup-hidup dibunuh anaknya yang perempuan dan sebagainya. Dan perlakuannya luar biasa, tidak manusiawi itu. Maka diangkatnya wanita-wanita ini diangkat oleh Rasulullah derajatnya gara-gara ini diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga ibu-ibu kudu matur suwun kali Kanjeng Nabi. Sing seneng maca selawat kali Kanjeng Nabi. Bapak-bapak nggih ngoten. Demikian dalile Pak. Ben kula mbek sami paham nek Kanjeng Nabi niku memang rahmatul alamin. Wa inna ma khassallahu taala al-minnah lil mu'minin. Dan Allah mengkhususkan Kanjeng Nabi dikhususkan untuk apa? Anugerah untuk orang-orang mukmin. Li annahum humul ladzina ya'rifuna haqiqati nikmati rasalah. Karena apa? Supaya orang-orang mukmin itu tahu hakikatnya nikmat diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arsalahu likafatil khalqi. Kanjeng Nabi diutus kali Gusti Allah untuk semua makhluk. Dalilipun pundi? Wa ma arsalnaka illa kaffatal linnas. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sak temene ingsun Rasulullah, aku iku utusane Gusti Allah ilaikum marang kalian semuanya. Surat Al-A'raf. Niki penjelasanipun Kanjeng Nabi menika mboten namung diutus untuk manusia saja, siwallah untuk alamin semuanya. Lalu kalau mau matur alamin itu siapa? Alam, semua alam itu, untuk semua alam itu siapa? Ada malaikat selain Allah pokoknya. Itu namanya alamin. Mila kalau jenengan kita belajar dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan sing sayang. Sepeda motor, mobil itu adalah amanat itu. Itu jenengan dikasih amanat ya sing sayang karo sepedae. Ojo digawe tok ditumpaki. Bu, ini ditumpaki terus legrek ngene nggih. Ya kadang ya diumbah barang, diservisno. Ora kok digawe tok. Wong lanang-lanang iku nek mensyukuri bojone ya ngono, Pak. Ojo ikuten dia terus. Ya diservisno barang ngono. Ya dikei blonjo sing akeh ya didusi barang. Maksud iku diramu ditukokno sabun sing rada apik-apik ya didusi ku ngoten niku. Nggih to? Dikei sabun sing elek akhire rusak kabeh kulite ya. Sakno akhire ora pengen mendekati gara-gara ora dirawat sing apik. Disyukuri. Ibu-ibu ngono, bapak ya dijungkasi barang ngono kuwi. Ibu, disyukuri. Mosok kemantenannya sampai tuwek ora tau jungkasi bojone belas. Ya seneng iso jungkasan dhewe ngono. Lho, iso jungkasan dhewe ku yo iso bu kabeh yo iso, tapi nek bojone jungkasi kok mesra to. Ku carane mensyukuri ngoten niku, Bu. Mangke dipraktekno niki. Nggih. Dipraktekne ngoten niku. Mas, aku pengen jungkasi sampean. Iki ono apa iki? Ki aneh-aneh jadi bojone. Ora tau jungkasi kok terus jungkasi. Gak mau ngaji kok. Cara seneng karo bojoku yo diantarane yo. Kowe nek seneng karo aku Adik, aku nek pegel kok mergawe pijetono. Oh nggih, kula pijeti. Semono kun aku nek pegel pijeti ya Mas. Ya ngono to. Ibu nggih. Iku cara mensyukuri ngoten niku, saling mengingatkan nek ana salahe, nek ana padha pegel saling berbagi maksudnya pripun? Saling melengkapi itu loh Bu, kalau pegel kok digentenan mijeti. Nek bapake sambat pegel ora kok terus bapake njaluk pijet tok kon mijiti ra gelem. Niku termasuk sayang ya. Rahmat Kanjeng Nabi karo umate karo sepodo-podo seperti itu karo makhluk-makhluk yang lain luar biasa. Nggih Bu nggih. Jenengan kok guyang-guyon apa Bu? Wis dipraktekno durung ngoten niku.
Waqad istama'at al ummah wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan besok insyaallah. Belum selesai tentang rahmatnya Allah. Kanjeng Nabi diutus niki untuk rahmatil alamin. Masih ada keterangan lagi. Kita berdoa mudah-mudahan dan minta doa untuk Bapak Ibu. Ini Ustaz Soleh juga bangun. Kulo nggih alhamdulillah dikasih amanat untuk buat rumah untuk tamunya Allah Subhanahu wa taala, namanya Yayasan Nur Mustafa. Ada di Jetis ganti warna. Nggih ibu-ibu, bapak dipangestoni nggih. Mugi-mugi lancar dananal pembangunanipun. Disangka niku kula kepanggih tiyang niku Pak Ustadz Sugih ya bangun pondok ya. Alhamdulillah amin aku ya. Nek bangun pondok Bu Sugih ora usah njaluk dongane jenengan. Meneng-meneng tak dadekno tingkat telus. Dadi tak undang kabeh jenengan. Peresmiane Habib Syekh. Nggih dongaaken mugi-mugi lancar sedayanipun nggih. Ngene guru kita Ustaz Soleh mugi-mugi ya cepet dados niku madine. Gini kula nggih dongaaken iki mangke mulai masang mondasi sedaya kelilingan kerja bakti kali warga mereka. Mugi-mugi ibu-ibu nderek-nderek guru-guru kita didongaaken padha ya semakin banyak yang dimanfaat untuk orang lain. Kangge jamaah, kangge anak-anak kita, putu kita, makin semakin banyak pondok pesantren di daerah Karanganyar ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah anak-anak kita nanti mendoakan kita semuanya. Lah nih pondok-pondok pesantren sekarang akeh di wong minhum itu yang nggak percaya dengan doa anaknya ke orang tuanya atau doanya orang hidup ke orang yang sudah meninggal dunia, nanti cilok awake meninggal tidak ada yang mendoakan. Makanya didukung itu pondok-pondok yang aswaja itu ahli sunnah wal jamaah sing notabene nurut sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi. Nggih Bu nggih. Didukung pembangunannya, didukung semuanya doa-doanya ben lancar sedanipun anak-anak kita ben iso dimasukkan ke pesantren-pesantren itu. Butuh-butuh kita iso menikmati pesantren yang kita ikut jariah di dalamnya. Jenengan double-double oleh melok jariah di situ, anak ini ditaruh di situ nisan dilebetaken pesantren. Suatu kebanggaan di anak, di wong tua, duwe anak nak pondok itu kebanggaan yang luar biasa. Sampai ibu Imam Syafi'i apa Bu? Wis mondok ana. Ojo petuk ibu, petuk no akhirat rapopo. Sampai rakon mulih-mulih kon mondok tok kon ngaji. Jenengan mondok lagi sedal tiliki. Kangen nangis, gembeng. Anake wong tuane angger gembeng anake kudu mulih wae ling ibuke. Ibu kekuatan yang luar biasa loh. Anak itu nek ibuke omah kepikiran langsung kudu mulih Bu. Mulane jenengan wis masrano anak nek mondok ni wis kudu ikhlas pes dilangno. Aja dieling-eling. Anak iku langsung mulih iku. Nyambung tenan ke ibune, bapake ra patek nyambung belas bapake. Kangen ngono, kangen apa ngono. Nek ibu tenan Bu, saestu ibu iku. Anakku riyen mondok niku ibu ini selalu tak umi selalu takoni ojo mok eling-eling ku. Eling tek ngono langsung kono nangis Bu. Subhanallah kekuatan. Cek anak lanang cek anak wedok sami. Nek mondok anak wis blongno wis. Ora kepethuk nang donya ora apa-apa. No akhirat mangke sing nulungi. Ngono sampean. Imam Syafi'i ibuke sampe kaya ngoten niku. Ridho anake. Ora kok sakno Pak Ustaz bocah kok dipondokno sik cilik. Jenengan keloni terus mawon nesakno. Justru ini jenengan di anak cilik wis kenal agama iku jenengan ora jenengan lebih kasihan lagi sampai SMA sampai kuliah ra kenal agama gara-gara jenengan alasane sakno ben sekolah wae dhisik ben sekolah dhisik. Lah niku salah ora gelem ngaji. Sapa sing salah? Monggo dipondokno anake, putune kene gak anake dipondokno sakniki putu-putune punya. Iku dihidupkan pondok-pondok ono Pak Zen gak ada pondok, Ustaz Romli gak ada pondok. Terus Sasoleh gak ada pondok. Nek kula mboten pondok, rumahe tamune Gusti Allah. Jenenge napa rumahnya? Yayasan Nur Mustafa.
Nggih Bu nggih. Bu. Kula termasuk tamune Gusti Allah tur mriku. Mula pangestune jenengan pas jam 7 Bu. Dongaaken nggih dimudahkan segala urusan kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini nanti punya anak-anak sing ahlul ilmi, Allahumma. Punya anak-anak atau cucu-cucu yang meneruskan perjuangan jenengan seneng ngaji ngaten iki, Allahumma. Iso manfaat untuk orang lain, Allahumma.